kita akan masuki di slide yang pertama, yaitu di sini tentang judul tugas presentasi disusun oleh kelompok 6. Selanjutnya itu ada slide untuk menjelaskan anggota kelompok, yang dimana dijelaskan bahwasanya Muhammad Iksan Rumawan dan Muhammad Nazar Yasin Bohan. Kita masuki latar belakang, di mana sini dijelaskan bahwasanya dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kurikulum sekuler, yang dimana kurikulum Islam disusun berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, serta menekankan integrasi antara ilmu dunia dan akhirat. Kurikulum menjadi sarana penting dalam membentuk kepribadian Muslim yang utuh, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara spiritual dan moral. Nah, baik. Di slide selanjutnya kita memasuki rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 4 masalah. Yang pertama, apa pengertian kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam? Yang kedua, apa saja landasan dan tujuan kurikulum dalam pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana karakteristik kurikulum dalam pendidikan Islam? Dan yang keempat, bagaimana peran kurikulum dalam membentuk kepribadian peserta didik. Di slide selanjutnya masuk ke tujuan. Nah, tujuannya di sini yang pertama menjelaskan pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang kedua, menguraikan landasan dan tujuan kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik kurikulum Islami. Yang keempat, menjelaskan peran kurikulum dalam membentuk peserta didik yang berkarakter Islami. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yang dimana yaitu pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Kawan-kawan sekalian, secara umum kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, yang dimana ada juga isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan akhlak yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Selanjutnya di pembahasan kedua adalah tujuan dan landasan kurikulum dalam pendidikan Islam. Tujuan kurikulum dalam pendidikan Islam tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab kepada Allah serta sesama manusia. Beberapa tujuan utamanya membentuk kepribadian Muslim agar peserta didik memiliki akhlak baik, taat beribadah, dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada mengembangkan potensi diri, yang dimana seperti akal, hati, dan keterampilan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya ada membimbing agar hidup sesuai syariat Islam, yang dimana di sini dikatakan dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, maupun bernegara. Nah, baik, untuk penjelasan pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, berbasis tauhid. Berbasis tauhid ini segala isi dan arah pendidikan mengacu pada keesaan Allah atau tauhid sebagai dasar utama. Yang kedua, menyeluruh atau holistik, mengembangkan seluruh aspek manusia seperti akal, hati, jasmani, dan rohani. Yang ketiga, berorientasi dunia dan akhirat. Ini tidak hanya untuk kesuksesan dunia, tapi juga sebagai bekal di akhirat. Yang keempat, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Semua materi dan tujuan pendidikan merujuk pada ajaran Islam. Yang kelima, menanamkan akhlak mulia, fokus pada pembentukan karakter dan moral siswa. Yang keenam, fleksibel dan kontekstual, atau dapat disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai dasar Islam. Untuk pembahasan yang keempat dan terakhir, yaitu peran kurikulum dalam membentuk kepribadian Muslim. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam. Kurikulum membantu siswa mengenal dan memahami ajaran Islam sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun. Yang kedua, membentuk akhlak mulia.
pelajaran yang berisi materi akhlak dan keteladanan Nabi. Kurikulum mendorong siswa berperilaku baik dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran beragama. Kurikulum mendidik siswa untuk menjadikan ibadah sebagai bagian dari rutinitas hidup seperti sholat, doa, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, menguatkan identitas sebagai muslim. Kurikulum memperkuat rasa bangga dan percaya diri sebagai seseorang muslim di tengah masyarakat yang beragam. Yang kelima, mengarahkan tujuan hidup. Kurikulum membimbing siswa agar tujuan hidupnya tidak hanya mencari duniawi, tapi juga mengejar ridho Allah. Nah, jadi kawan-kawan, kita bisa mengambil kesimpulan yang tertera di makalah kami, yang dimana kurikulum dalam pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting sebagai instrumen dalam membentuk kepribadian muslim yang utuh dan seimbang. Berbeda dengan kurikulum sekuler. Kurikulum sekuler itu disusun berdasarkan nilai-nilai tauhid dan bertujuan untuk membina manusia agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan khalifah yang bertanggung jawab. Tujuan dari kurikulum tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, dan moral. Karakteristik utama kurikulum Islam antara lain adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, bersifat holistik, mengintegrasikan ilmu agama dan umum, serta berorientasi pada pembentukan akhlak mulia. Kurikulum Islam juga memegang peran kunci dalam membina nilai-nilai Islam sejak dini, menyeimbangkan perkembangan akal dan hati, serta menghubungkan antara ilmu dan amal. Melalui pengembangan kurikulum yang berlandaskan Islam, diharapkan terbentuknya generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi umat dan peradaban dunia. Mungkin sampai sini saja hasil dari makalah kami, ya kan. Semoga kalian semua bisa memahami hasil dari penjelasan dari makalah kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.